Tahu nggak sih, kadang pelajaran paling dalam itu justru datang dari cerita yang paling sederhana. Kali ini, kita akan bedah sebuah fabel singkat tentang niat baik dan gimana niat itu bisa berujung pada sesuatu yang sama sekali nggak kita duga. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin pemandangan ini. Kamu lagi jalan-jalan di tepi sungai, terus tiba-tiba lihat sesuatu yang aneh banget. Ada seekor kera dengan muka yang begitu yakin baru aja melakukan sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Dia ngambil seekor ikan dari satu-satunya dunia yang ikan itu kenal, yaitu air. Nah, ini dia jawaban yang bikin kaget. Dari sudut pandang si kera, apa yang dia lakukan itu heroik loh. Dia lihat ada makhluk lain di dalam elemen yang buat dia itu mematikan, yaitu air. Dan dia langsung melakukan apa yang menurutnya benar untuk menyelamatkan makhluk itu. Dia memaksakan logikanya sendiri ke situasi si ikan. Disinilah letak inti masalahnya. Niat yang tulus buat nolong, malah berujung bencana. Yuk kita bongkar kesalahpahaman fatal yang jadi pusat dari cerita ini. Pertanyaannya jadi jelas banget sekarang. Apakah yang dilakukan si kera itu beneran sebuah pertolongan? Atau jangan-jangan itu justru kesalahan fatal yang lahir dari ketidaktahuan? Nah ini paradoks yang sering banget kita hadapi. Ketika niat kita buat membantu, malah nimbulin lebih banyak kerusakan. Nah, konsep ini punya nama paradoks sang penyelamat. Intinya simpel banget. Niat menolong tanpa pemahaman itu bisa jadi bahaya. Si monyet ini kan memproyeksikan rasa takutnya sendiri akan tenggelam ke si ikan. Dia lupa kalau air yang mematikan buat dia justru jadi sumber kehidupan buat si ikan. Biar kita lebih paham lagi, cerita ini ngasih kita dua perumpamaan yang kuat banget. Dua metafora ini bakal bantu kita ngeliat kenapa perspektif itu segalanya. Prinsip yang pertama itu bunyinya gini. Apa yang jadi makanan buat seseorang bisa jadi racun buat orang lain. Ini dasar banget kan? Sesuatu yang menghidupi satu makhluk bisa jadi mematikan buat makhluk lainnya. Nggak ada tuh yang namanya baik atau buruk yang universal di sini. Yang ada cuma apa yang cocok dan apa yang nggak cocok. Dan slide ini menunjukinnya dengan jelas banget pakai contoh dari cerita kita. Buat si ikan, air itu ya segalanya. Rumahnya, udaranya, makanannya, ya kehidupannya sendiri. Tapi buat si monyet, kerendam di air kelamaan itu artinya kematian. Satu realitas yang sama, yaitu air, punya dua makna yang betul-betul bertolak belakang. Oke, kita pindah ke metafora yang kedua buat lihat gimana ide ini berkembang. Di sini, kita punya elemen universal lainnya, matahari. Cahayanya kan sumber kehidupan dan penglihatan buat banyak makhluk. Tapi pertanyaannya, apakah itu berlaku buat semua? Lagi-lagi kita lihat dua sisi yang berbeda banget. Buat elang Garuda yang gagah, cahaya matahari yang terang itu menajamkan penglihatannya, bikin dia bisa lihat mangsa dari jauh. Tapi buat burung hantu yang aktif di malam hari, cahaya yang sama itu malah membutakan dan bikin dia jadi lemah. Kekuatan buat yang satu, jadi kelemahan buat yang lain. Oke, jadi mari kita rangkum apa aja yang udah kita pelajari. Pertama, realitas yang kita rasain itu nggak berlaku sama buat semua orang. Kedua, apa yang kita anggap sebagai tindakan baik atau menolong bisa jadi malah merugikan orang lain. Ketiga, dan ini yang paling penting, pertolongan yang beneran ngebantu itu lahir dari pemahaman, bukan cuma sekedar niat baik. Ujung-ujungnya semua kembali ke perspektif. Nah, sekarang mari kita coba tarik pelajaran dari fabel ini ke kehidupan kita sehari-hari. Karena jujur aja kita semua pasti pernah kan ada di posisi si monyet di satu waktu. Ini dia intinya, kesimpulan yang harus kita pegang erat-erat. Niat baik itu awal yang bagus, tapi itu aja nggak cukup. Tanpa ada kemauan buat ngerti sudut pandang orang lain, solusi terbaik kita sekalipun bisa jadi masalah baru buat mereka. Semacam racun yang kita kasih sambil tersenyum. Dan saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh renungkan lagi. Kapan terakhir kali kamu begitu yakin lagi menyelamatkan seseorang atau sebuah situasi, tapi ternyata kamu cuma lagi mindahin ikan ke atas pohon? Merenungkan momen monyet kita sendiri itu adalah langkah pertama buat belajar gimana caranya menolong dengan lebih baik.